Oke, jadi ini adalah modul water level sensor. Nah, modul ini tuh berguna banget ya. Dia tuh bisa untuk torrent atau misalkan dispenser galon bawah kalian, misalnya modul pompanya rusak, bisa banget diganti pakai modul yang satu ini. Dan ini modulnya simple banget nih untuk penggunaannya. Nanti kita langsung coba aja ya. Nah, di sini adalah untuk bagian inputnya. Pada bagian input ini bisa kita pakai arus AC atau DC 12 volt. Ini AC-nya sepertinya arus AC yang 12 volt juga ya. Bukan yang kayak listrik AC di rumah yang 220 volt. Nah, untuk penggunaan saya ini akan saya pakai nanti listrik 12 volt ya. Di sini udah bikin 12 volt dan nanti kita bisa lihat nih wattnya. Dia kalau bekerja di berapa watt. Nah, jadi untuk menggunakan modul ini tuh kita butuh dua buah float sensor ya. Untuk dipasang di bagian atas tangki dan di bawah tangki. Nah, untuk float sensornya di sini saya pakai yang model kayak gini. Kenapa saya pakai yang model kayak gini? Supaya ini bisa taruh di luar kayak gini. Jadi nanti pinggiran tangkinya akan dibolongin dan kita masukin si sensor ini. Nah, rencana ini modul ini nanti akan saya pasang di tangki hidroponik ya. Jadi nanti kalau misalkan air di tangki hidroponik saya habis, nanti dia akan otomatis mengisi. Di paket penjualannya kita udah dikasih kabel konektor kayak gini, dua buah kayak gini. Dan ini nanti kita colok di sebelah sini. Oke, langsung aja kita coba rakit ya. Nah, ini adalah supply 12 voltnya dari sini. Dan ini kita pasang langsung ke si modulnya. Nah, ini untuk positif dan negatif ini nggak apa-apa sih kebalik-kebalik. Karena memang di modul ini pun nggak ada tandanya. Mana yang plus, mana yang minus. Jadi aman-aman aja. Kalau saya bikin yang plusnya yang di bagian bawah. Nah, berikutnya ini kita sambungin ke sensor. Biar cepet kita pakai konektor kayak gini aja ya. Cuman nanti untuk dipakai yang benerannya sebaiknya disolder langsung. Nah, dia tuh cara kerjanya begini ya. Kalau misalkan ada air kan nanti ini akan keangkat ke atas. Dan kalau misalnya dia mentok ke atas gini, itu kabelnya akan nyambung. Dan kalau airnya berkurang dia akan turun lagi nih. Nah, dia akan terputus kabelnya ini. Dan udah untuk instalasi si sensornya ini cuman kayak gini doang, gampang banget. Dan ini kalau kita nyalain, ini posisi modulnya nyala dan si relaynya ini mati ya. Karena kalau ini dua-duanya ke atas kayak gini kan artinya airnya itu penuh. Dan dia cuman makan 0,9 watt. Irit banget nih. Oke, sekarang kita coba ya. Kita simulasikan. Ini kan kalau airnya penuh kan dua-duanya pasti akan naik ke atas gini. Sekarang kita simulasikan airnya turun dan ini turun. Nah, di sini LED yang di bagian atas dia jadi kedip-kedip nih. Tadi kan LED-nya ini kan nyala dua-duanya nih. Kalau keduanya naik kayak gini, dua-duanya nyala. Dan kalau yang atas sudah mulai turun, dia mulai kedip. Nah, sekarang kalau misalkan air habis, kalau air yang habis kan pasti yang batas bawah ini ikutan turun juga. Jadi ini kita turunin juga. Nah, relaynya dia langsung ngecetek ya. Dan kalau kayak gitu berarti si kedua colokan relaynya ini bakal nyambung. Jadi ini tuh kayak saklar aja sih. Oh, mungkin kita sambungin ke lampu kali ya biar kelihatan dia bekerjanya. Nah, ini karena supply-nya 12 volt, jadi saya pakai lampu yang 12 volt juga. Untuk minusnya langsung ambil dari supply. Kayak gini ya. Minus lampunya ini kita langsungin ke lampunya. Dan yang plusnya ini kita ambil dari supply. Dan kita taruh dulu ke salah satu pin yang ada di sini. Ke salah satu relaynya. Dan yang salah satunya lagi ini kita sambungin ke lampunya. Kayak gini ya. Oke, kita coba nyalain lagi supply-nya. Nah, dia kalau baru dinyalain berkedip gitu sebentar tapi langsung mati karena posisi kedua sensornya ini ada di atas. Sekarang kita simulasikan lagi. Airnya mulai berkurang kayak gini. Dan yang bawah juga ini. Nah, dia akan langsung nyala kayak gini.
Nah ini tuh bisa diganti ya, bisa pakai pompa kalau misalkan mau ngisi tabung, atau bisa juga pakai solenoid juga bisa. Nah ini dia posisinya nyala, ini bayangin aja ini pompa ya ceritanya. Dan kalau nanti kan pasti lama-lama kan airnya keisi dan dia mulai naik kayak gini, dan pompanya langsung mati kayak gitu. Nah sebenarnya si relaynya ini ratingnya nggak hanya untuk DC ya. Nah di sini tuh tulisannya tuh kalau untuk DC bisa sampai 30 volt 10 ampere, dan untuk arus AC dia bisa sampai 250 volt 10 ampere. Jadi sebenarnya kalau mau untuk nyalain pompa listrik juga bisa aja pakai ini. Oke, saya rasa videonya udah cukup. Nanti pada video berikutnya kita akan memasang modul ini ke sistem hidroponik saya. Jadi nanti tangki hidroponiknya itu akan otomatis terisi dan kita nggak perlu ngecek-ngecek airnya masih ada atau enggak. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan komentar di bawah jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.